Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena soal konstitusi kemarin masih ada yang belum paham, maka pertemuan kali ini adalah kita mereview konstitusi, ya. Nah, pertama harus sampean pahami dulu secara keseluruhan bahwa konstitusi itu adalah artinya adalah hukum tertinggi. Jadi konstitusi itu adalah hukum tertinggi yang ada di suatu negara. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda. Misalkan Indonesia. Indonesia itu konstitusi atau hukum tertinggi yang diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini. Kemudian dalam perjalanannya mulai dari Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh PPKI sampai hari ini memiliki atau pernah mengalami perubahan sebanyak 5 kali. Pernah mengalami perubahan sebanyak 5 kali. Ya, yang pertama adalah konstitusi yang pertama diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini yang pertama. Mulai tanggal 18 Agustus tahun 45 atau ketika 18 Agustus 45 itu ketika Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh PPKI. Apa itu kepanjangan PPKI? PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai hukum tertinggi atau konstitusi itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun pada periode pertama ini tidak berlaku selamanya karena pada tanggal 27 Desember tahun 49 konstitusi Undang-Undang Dasar 45 diubah. Tidak diberlakukan, diganti namanya konstitusi RIS. Apa itu kepanjangan RIS? Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 periode yang pertama hanya berlaku mulai tahun 45 sampai 49. Karena 27 Desember 1949 konstitusi Indonesia diubah menjadi konstitusi RIS atau kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah RIS berlaku ternyata juga tidak bertahan lama. Karena konstitusi RIS hanya berlaku mulai tahun 49, 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 1950. Jadi konstitusi yang pertama Undang-Undang Dasar 45 sampai 49, kemudian yang diberlakukan adalah konstitusi RIS. Konstitusi RIS itu mulai 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus tahun 50. Setelah itu konstitusinya berubah lagi. Konstitusi RIS tidak berlaku, diganti lagi konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Berarti UDS 1950 ya. Berarti sudah berapa kali sampai 50? Tiga kali. Undang-Undang Dasar 45, konstitusi RIS, kemudian UDS 1950 ya, 50. Kemudian UDS 50 ini pada masa awal kemerdekaan termasuk konstitusi yang paling lama diberlakukan. Karena berlaku sampai 5 Juli tahun 1959 atau ketika Presiden Soekarno ketika itu mengeluarkan dekret presiden ya. Jadi UDS 50 berlaku mulai 17 Agustus tahun 50 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Ketika tahun 59 UDS tidak diberlakukan, yang diberlakukan adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 45, konstitusi RIS, kemudian UDS 50, kembali ke UUD 45. Berarti sudah 4 ya. Kemudian setelah 59 tadi, Undang-Undang Dasar 45 berlaku sampai bulan Oktober tahun 1999. Berarti yang keberapa? Yang ke-5. 5 ya, 5 periode. Setelah 99 berubah lagi menjadi
Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Amandemen itu apa? Perubahan. Jadi yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan saat ini. Begitu ya, bisa dipahami ya. Itu adalah periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, ayo bareng-bareng. Undang-Undang Dasar 45, terus yang kemudian kedua Konstitusi RIS, kemudian ketiga UDS 1950, keempat Undang-Undang Dasar 45 kembali, dan yang kelima adalah oke, siap ya. Saya kira itu untuk materi tambahan hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.